Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita rindu untuk kita dapat bertemu Tuhan muka dengan muka. Mari kita sembah Dia. Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan, ku
Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada hari ini, saya percaya Tuhan Yesus tetap dan selalu baik untuk kita semua. Saudara, hari ini kita akan membahas firman Tuhan mengenai penyakit hati. Tapi bukan soal sakit liver ya Bapak Ibu Saudara, melainkan soal penyakit-penyakit yang acap kali muncul di dalam hati dari sosok makhluk hidup yang bernama manusia. Saudara, ada beberapa bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama hari ini. Sekaligus kita akan belajar dari tokoh-tokoh yang dicatat dalam firman Tuhan ini. Kita mulai yang pertama dari kitab Kejadian pasal 30 ayat 1. Di situ dicatat, ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sepintas waktu kita membaca ayat ini, kesannya mungkin ayat ini biasa saja. Tapi sebenarnya saudara, ayat ini mengandung makna yang bukan biasa saja. Kenapa demikian? Karena mungkin kalau bisa saya katakan, Rahel ini adalah sesosok perempuan yang paling beruntung di dunia. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan mencatat bahwa dia adalah sosok perempuan yang cantik luar biasa. Di pasal 29 ayat 17 dikatakan dia elok parasnya. Jadi kalau zaman sekarang ini, mungkin si Rahel ini dia tidak membutuhkan skincare yang banyak, dia nggak perlu botox sana sini, bahkan mungkin dia tidak perlu berangkat ke Korea untuk mengadakan operasi plastik ya, seperti yang lagi hits pada zaman sekarang. Sebab dikatakan di firman Tuhan memang dari sononya dia sudah cantik. Itu yang pertama. Lalu selain itu pun yang kedua, Rahel ini dia dicintai oleh seorang yang bernama Yakub. Dan kita tahu Yakub ini pun bukan seorang laki-laki yang biasa saja. Dia bukan seorang yang pengangguran, tapi dia kaya raya dan dia pun berasal dari keturunan Bapak Abraham. Nah, artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia seorang yang dicintai oleh seorang Yakub dan yang bahkan sampai rela bekerja selama 14 tahun tanpa digaji hanya untuk supaya bisa mendapatkan si Rahel ini. Dan selain itu pun Rahel juga punya modal paras yang cantik yang luar biasa. Seharusnya hal-hal itu membuat si Rahel ini bersyukur. Tapi kalau kita perhatikan di ayat yang kita bacakan tadi, di situ dikatakan waktu Rahel ini tidak mendapatkan anak, dia merasa kalah saing dengan kakaknya. Nah, akhirnya dia berkata kepada Yakub bahwa kalau aku tidak punya anak, aku mau mati. Dan saudara, ini jelas memperlihatkan kepada kita penyakit hati yang pertama yang bernama cemburu ya. Lalu kemudian yang kedua, kita maju ke kitab 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-9. Di situ dicatat bahwa tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gemerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Nah, saudara, ini Saul ya, seorang raja Israel. Kalau dipikir-pikir, Saul ini harusnya bersyukur Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dia ini berasal dari keturunan Benyamin. Nah, dari 12 suku Israel, Benyamin itu adalah yang paling kecil. Dan karena dia anak yang paling kecil, dia jarang diperhitungkan. Tidak seperti Ruben, Simeon, atau bahkan Yehuda, begitu ya. Dan selain sukunya yang paling kecil, Saul ini pun sebenarnya berasal dari kaum yang paling kecil, kata firman Tuhan. Artinya, harusnya dia tuh tidak masuk hitungan Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan mencatat dia dipilih dan diangkat untuk menjadi raja memimpin bangsa Israel. Nah, namun dalam kondisi yang seperti itu pun ternyata tidak membuat Saul ini bersyukur. Yang ada dia malah cemburu karena orang-orang memuji Daud lebih dari dirinya. Ini penyakit hati yang kedua Bapak Ibu Saudara. Iri di dalam hati.
iri hati, cemburu, jealous, envy. Ya saudara, kita perlu hati-hati sekali dengan penyakit ini, sebab ini tidak main-main. Lalu kemudian yang ketiga saudara, penyakit yang ketiga ada di kitab Bilangan pasal 13. Bilangan pasal 13 ayatnya, Bilangan pasal 12 maksud saya, Bilangan 12 mulai ayat 1, di situ dikatakan, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Maka kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Saudara bayangkan, ini kisah tentang Musa, Harun, dan Miriam ya. Saudara bayangkan Harun dan Miriam ini cemburu kepada adik mereka yang bernama Musa. Padahal Harun dan Miriam ini pun mereka adalah seorang imam dan yang satunya lagi adalah seorang nabi ya. Mereka juga dalam tanda kutip punya jabatan di hadapan Tuhan. Mereka juga melayani Tuhan. Tapi toh mereka juga mengalami penyakit hati itu. Tidak bisa melihat orang lain dipakai lebih oleh Tuhan. Musa kok bisa dipakai sebegitu hebatnya oleh Tuhan, sementara mereka merasa harusnya kita juga bisa lebih dari Musa. Seharusnya kita yang dipakai Tuhan lebih hebat daripada itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini penyakit-penyakit yang tadi saya katakan acap kali terjadi dan yang dialami oleh manusia. Dari 3 contoh kasus yang dicatat dalam firman Tuhan ini, tidak bisa dipungkiri, penyakit hati itu bisa muncul di segala ranah. Saudara, kasus Rahel tadi muncul dalam ranah keluarga atau rumah tangga. Dan kemudian kasus Saul itu dalam ranah pemerintahan atau pekerjaan. Dan kemudian kasus Harun serta Miriam itu muncul dalam ranah pelayanan. Saudara, hati-hati, penyakit ini yang perlu kita waspadai. Karena terus terang saudara, jika kita tidak menjaga hati kita dari penyakit-penyakit ini, efeknya nggak main-main saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dicatat di firman Tuhan, Saul itu matinya sangat mengerikan. Matinya itu tergeletak seperti anjing dan bahkan semua keluarganya pun mati tergeletak ya. Kepalanya dipotong dan kemudian itu digantung di Bet Awen. Itu Saul. Kemudian Rahel pun hidupnya tidak bahagia. Bahkan dia seorang wanita yang mati muda, begitu ya. Setelah dia melahirkan anaknya Benyamin, dia meninggal. Padahal harusnya dia menjadi orang yang paling bahagia karena suaminya sangat mencintainya dan suaminya adalah seorang yang kaya raya. Dia pun seorang perempuan yang cantik ya. Harusnya itu hidupnya tuh aman, nyaman. Tapi karena dia menyimpan penyakit di dalam hatinya, dia simpan sakit hati, maka hidupnya tidak lama dan akhirnya dia mati muda. Demikian pun dengan Miriam dan Harun, saudara dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan catat di kitab Bilangan pasal 12 ini, Harun dan Miriam ini Tuhan benar-benar beracara. Pada saat itu juga Miriam langsung kena kusta. Artinya saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, jangan anggap enteng dengan penyakit hati atau dengan apapun dalam hati kita yang tidak beres. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, akhir dari firman Tuhan pagi ini, saya benar satu kesimpulan. Benarlah apa yang dikatakan oleh seorang Raja Salomo dalam Amsal-Amsalnya. Di kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, di sana Raja Salomo memberi kita nasihat. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, tarik pelajaran berharga dari firman Tuhan hari ini. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai ada penyakit-penyakit yang akhirnya akan sangat merugikan hidup kita. Tuhan memberkati semua Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau berfirman kepada kami hari ini. Jadilah Tuhan sumber kekuatan yang mengendalikan hidup kami, yang menolong kami menjaga hati kami, supaya hati kami tetap bersih di hadapan Tuhan dan kami akan mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di hidup kami. Kami akan mengalami hari-hari baik di hidup kami karena kami hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami sepanjang hari ini, memberkati seluruh umat-umat Tuhan dalam segala aktivitas kegiatan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Dan biar kau
semua